Saya Dia Mariana di sini akan menjelaskan pengertian hipotesis. Hipotesis yaitu berasal dari dua suku kata. Yang pertama yaitu hypo yang artinya bahwa dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis menurut penulisan bahasa Indonesia yang pertama yaitu ditulis sebagai hipotesa. Kemudian berkembang menjadi hipotesis. Hipotesis dapat diartikan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam sebuah pernyataan. Kenapa dikatakan sementara? Karena hipotesis tersebut masih belum memiliki data-data yang relevan, hanya memiliki pernyataan atau sebuah perkiraan. Jadi di sini hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian sebelum jawaban yang empiris dengan data-data yang benar tersebut. Selanjutnya saya akan membahas fungsi hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis merupakan solusi sementara mengenai suatu masalah dengan beberapa kebenaran yang memungkinkan seorang peneliti untuk memulai penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis menawarkan dasar secara spesifik dalam membangun apa yang harus dipelajari untuk memberikan solusi sebuah masalah. Dan yang ketiga yaitu setiap hipotesis dapat mengakibatkan perumusan hipotesis yang lainnya. Yang keempat yaitu hipotesis membantu peneliti dengan pernyataan yang dapat diuji secara objektif, diterima atau ditolaknya, dan mengatakan penelitian untuk menafsirkan hasil atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Jadi sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut atau mengetahui data yang benar, kita harus melakukan hipotesis terlebih dahulu. Kita harus mengetahui hipotesis terlebih dahulu sebelum menemukan data-data yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hipotesis, yaitu menurut J. Mauly menyatakan bahwa perumusan hipotesis memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis memberikan alasan dalam penelitian yang berguna untuk mencegah kajian literatur dan pengumpulan data yang tidak relevan. Yang kedua yaitu hipotesis menambahkan kepekaan peneliti mengenai aspek-aspek tertentu dari simasi yang tidak relevan di sudut pandang yang dihadapi saat penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Yang keempat yaitu hipotesis digunakan sebagai kerangka atau meyakinkan si peneliti. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mengetahui dulu tujuan dan fungsi hipotesis. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan hipotesis dan fungsi hipotesis dalam sebuah penelitian, kita akan kesusahan. Karena hipotesis ini mengetahui terlebih dahulu apa itu yang harus dilakukan dalam meneliti. Karena di saat penelitian tersebut kita itu sudah mengetahui data-data yang asli. Sedangkan di hipotesis ini kita mengetahui dulu sebelum kita mencari tahu data-data yang asli. Kita harus mencari bagaimana kita harus mendapatkan data-data yang asli tersebut. Saya Dian Gira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari hipotesis. Nah, sebelumnya dijelaskan tentang apa itu hipotesis. Hipotesis kan kita sudah mengetahui bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban atau dugaan sementara yang terjadi pada suatu urusan masalah penelitian. Baik,
hipotesis sebelumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Nah, biasanya hipotesis ini disingkat menjadi HA ini. Nah, HA ini menyatakan bahwa dia memiliki hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau dia memiliki perbedaan antara kelompok rumusan masalah kerja pada suatu penelitian. Hipotesis kerja atau HA ini memiliki rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesis dari HA ini yaitu menggunakan kata jika maka, menggunakan kata ada perbedaan antara, dan menggunakan kata adanya pengaruh terhadap. Kan di awal tadi dijelaskan bahwa hipotesis kerja ini adalah atau HA ini adalah adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, contoh yang pertama bisa menggunakan kata jika maka pada rumusan hipotesisnya. Nah, jika orang makan banyak, maka berat badannya akan naik. Berarti pada contoh ini dengan kata menggunakan kata yang pertama ini kata B ini kan memiliki hubungan antara contoh ini. Yang kedua ada menggunakan kata ada perbedaan antara. Kan pada seperti yang saya jelaskan awal tadi bahwa hipotesis kerja HA ini kan apa mempunyai perbedaan antara suatu kelompok rumusan masalah satu dengan yang lainnya pada suatu penelitian. Nah, contohnya seperti ini. Ada perbedaan penduduk kota dan penduduk desa dalam berpakaian. Nah, di mana pada isi contoh menggunakan kata dan perbedaan antara ini saling berhubungan seperti ini. Kan pada hipotesis ini harus saling berhubungan. Yang ketiga ada menggunakan kata ada pengaruh terhadap. Nah, contohnya seperti ini. Adanya pengaruh makanan terhadap berat badan. Baik, yang kedua ada hipotesis nol. Hipotesis nol atau hipotesis atau nol hipotesis. Nah, disingkat menjadi H0. Nah, hipotesis ini disebut juga sebagai hipotesis statistik. Kenapa? Karena dipakai dalam penelitian statistik seperti itu. Nah, dan juga hipotesis nol atau hipotesis ini diuji menggunakan perumusan statistik seperti itu. Nah, berbeda dengan hipotesis alternatif, hipotesis nol ini tidak menyatakan bahwa dia tidak mempunyai perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Mengapa mengapa hipotesis nol ini sangat mudah dimengerti atau dinamakan dengan H0, hipotesis nol atau hipotesis nihil? Karena apa? Karena dia tidak memiliki perbedaan antara variabel X dan variabel Y dan tidak mempunyai hubungan antara satu variabel tersebut. Maka dengan itu dia sangat mudah sekali memahami suatu masalah. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua ini adalah nol. Berbeda dengan hipotesis kerja ini yang memiliki perbedaan, sedangkan ini tidak. Nah, ada rumusan hipotesis nol ini ada dua yang membuat. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kata tidak ada perbedaan antara titik dengan titik. Contohnya seperti kita menggunakan tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat 1 dan mahasiswa tingkat 2 dalam disiplin kuliah. Contoh yang kedua yaitu tidak ada pengaruh dengan menggunakan kata tidak ada pengaruh titik-titik dan menggunakan kata terhadap. Contohnya seperti tidak ada pengaruh jarak dari rumah kampus terhadap kerajinan mahasiswa mengikuti kuliah seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari hipotesis. Nah, sebelumnya hipotesis hijau adalah anggapan dasar terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bentuk-bentuk
Nah, sehingga hipotesis ini ditarik dari masalah yang memiliki hubungan langsung dengan variabel tunggal. Nah, yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Nah, sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara dua variabel penelitian. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis ini sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Nah, untuk contoh-contoh dari bentuk-bentuk hipotesis ini akan dijelaskan oleh kelompok 7. Baik, saya Putri akan melanjutkan mengenai hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif ini berbeda dengan hipotesis lainnya, seperti hipotesis asosiatif dan hipotesis komparatif. Hipotesis ini menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Nah, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi. Jadi, hipotesis deskriptif ini hanya menunjukkan gambaran mengenai sampel penelitiannya saja. Di sini sudah ada contoh. Yang pertama itu seseorang yang sedang meneliti bakso anggil ingin mengetahui apakah bakso tersebut memiliki kandungan daging tikus atau tidak. Maka dari itu peneliti membuat rumusan masalah yang sebagai berikut. Yang pertama, apakah bakso yang dijual di warung bakso sederhana mengandung daging tikus? Nah, ini menggunakan variabel mandiri, yaitu bakso itu tersendiri. Dalam rumusannya ada dua pilihan yang dapat dibuat oleh seseorang peneliti tersebut. Setelah rumusan sebuah masalah ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa H0 bakso yang ada di warung anggil memiliki kandungan bakso tikus, atau H1 itu bakso yang ada di warung bakso anggil tidak memiliki daging tikus. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Dewi Atila akan menjelaskan hipotesis asosiatif. Jadi, hipotesis asosiatif itu ya sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Jadi, kalau di hipotesis sebelumnya itu hanya satu variabel penelitian, tapi di hipotesis asosiatif ini menghubungkan dua variabel penelitian. Nah, ini contohnya dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B. Dari penelitian ini kemudian bisa kita buat rumusan masalah sebagai berikut. Ini rumusan masalahnya. Adakah hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B? Jadi melalui rumusan masalah tersebut, kemudian kita bisa susun sebagai berikut. Hipotesis asosiatifnya yang pertama, variabel pertama, tidak ada hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan penjualan tembakau di toko B. Yang kedua, ada hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B. Jadi, jika ada penelitian yang meneliti hubungan dari dua hal atau dua variabel dalam penelitian, maka hipotesis yang disusun sudah dalam bentuk hipotesis asosiatif, yakni hipotesis yang akan menentukan ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel yang berbeda tersebut. Jadi hipotesis asosiatif ini menghubungkan dua variabel dan mengujinya. Baik, itu saja saya. Baiklah, di sini saya dan kami akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Atila, yaitu
for watching. Please subscribe.